Bab 51. Di rumah sakit, Mama Ningsih masih setia menemani Nadia, meski di sana juga ada kedua orang tuanya, tapi entah kenapa rasanya ia enggan untuk pulang meninggalkan cucu barunya itu. Ternyata, tanpa harus melakukan pijat laktasi, tak disangka malam ini ASI Nadia keluar dan akhirnya ia bisa merasakan menjadi ibu seutuhnya. Kok sakit sih, Ma? Ucapnya saat Ayesha mulai menghisapnya. Entar lama-lama juga kamu terbiasa kok, ucap Bu Sofia, mamanya Nadia. Iya, awal-awalnya aja gitu, sahut Mama Ningsih. Ah kamu, gitu aja sakit, kayak nggak pernah aja. Lagi-lagi ucapan Caesar yang asal ceplos membuat Nadia naik darah, jika tidak ada kedua orang tua yang sedang bersama mereka, sudah bisa dipastikan botol susu yang berada tepat di sampingnya akan melayang ke arahnya. Bercanda loh sayang, galak banget sih, menyadari istrinya sedang menatap tajam ke arahnya. Seusai makan malam, Clara kembali berbaring di samping Rafha yang sedang terlelap. Seperti menyadari kehadiran ibunya, ia pun terbangun dengan mulutnya yang mengecap-ngecap mencari sesuatu. Clara pun paham dan langsung membuka kancing bajunya. Brian juga ikut berbaring miring, menatap jagoannya yang sudah seharian penuh ia tinggalkan. Kalau kamu terus-terusan, jatah papa kapan? Pertanyaan tak penting, Clara tak mau menjawab ocehan itu. Abang tidur, emang nggak capek seharian di luar? Bentar lagi, capek sih, tapi hilang seketika setelah ketemu kalian. Brian tersenyum, dan dibalas oleh Clara. Jatah kamu cuma 2 tahun ya nak, setelah itu kembalikan ke papa. Ternyata ocehan konyol itu masih berlanjut. Dengan tangan kirinya, Clara mengusap pelan kening Brian, lalu mengambil beberapa helai rambutnya dan menariknya pelan. Ngomong apa sih kamu bang dari tadi? Aduh, sakit sayang. Kamu kok makin kejam aja sih. Clara tertawa, suara mereka berdua sejak tadi sama sekali tidak mengusik bayi yang berada di tengah-tengah mereka. Ia semakin tertidur lelap sambil terus menghisap dan itulah yang membuat papanya iri. Masih di malam yang sama, Clara sudah tertidur lelap setelah menyusui Rafha yang juga tertidur. Clara selalu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya kala anaknya tertidur, maka ia pun juga begitu. Karena sering bayi mereka itu terbangun di tengah malam untuk bermain, membuka matanya. Brian memastikan bahwa Rafha sudah terlelap. Maka ia mendekati tubuh istrinya, tangan kirinya memegang tengkuk Clara dan tangan kanannya mengambil kedua kakinya, hendak memindahkan istrinya ke sofa yang berada di kamar mereka. Tersadar ada yang menyentuhnya, Clara langsung membuka mata. Abang, sentak Clara, pandangan pertamanya setelah membuka mata adalah wajah sang suami yang sedang tersenyum penuh makna. Jangan berisik, ucap Brian setengah berbisik. Mau ngapain? Tubuhnya sudah berada di dalam gendongan sang suami. Ada yang lagi kangen kamu, sayang. Kangennya pakai banget dan gak bisa ditahan. Clara sudah paham maksudnya, dan hanya menurut saja. Brian benar-benar menggagalkan tidur lelapnya. Rencana untuk mendapatkan tidur berkualitas ternyata hanya dalam angannya saja malam ini. Ia sudah berbaring di sofa berukuran sedang yang akan menjadi saksi percintaan mereka malam ini. Abang yakin di sini. Sempit, ucap Clara yang sudah pasrah. Baju bagian atasnya sudah kemana-mana. Nggak apa-apa, sama kayak kamu yang makin sempit. Abang suka, kemudian mengecup pipi Clara dengan gemas. Ih, ada aja alasannya. Brian berharap semoga rencananya tidak digagalkan oleh tangisan Rafha malam ini, karena malam-malam sebelumnya selalu saja begitu. Ketika hasratnya sudah mencapai puncak, bayi mereka menangis, seperti tak rela berbagi ibunya dengan sang ayah. Ia berharap malam ini, tidak mengakhiri kegiatannya di kamar mandi secara solo seperti kemarin-kemarin. Dan Clara mengetahui itu, dia merasa bersalah karena tidak bisa menuntaskan hasrat suaminya. Namun ia bisa apa? Rafha lebih penting dari segala-galanya, saat ini. Brian menyatukan bibirnya dengan bibir Clara dengan lembut, dan mendapat balasan penuh gairah dari istrinya. Ia pun tak mau kalah, dan tak boleh kalah.
Kamu jangan berisik ya, nanti Rafha bangun. Gagal lagi, kasihani abang dong, ucapnya berbisik dengan nada memelas. Siapa juga yang berisik bang, itu kan juga gara-gara kamu. Skip aja ya adegannya. Pagi itu, Brian terlihat sangat bahagia. Wajahnya berseri-seri, sangat berbeda dari biasanya. Rasanya seperti baru saja mendapatkan mahkota yang telah lama ia nantikan, dan malam tadi benar-benar berhasil dan lebih dari satu kali. Rafha seperti memberi kesempatan padanya malam tadi, dan tentu saja ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sementara Clara yang hanya tidur sekitar 2 jam malam tadi, dan terlihat begitu lesu sekarang. Karena Rafha terbangun jam 4 dini hari dan tidak tidur kembali walau sudah diberi ASI. Dan sudah menjadi kebiasaannya pada jam itu untuk bermain-main, hingga pukul 7 pagi, barulah ia tertidur lagi. Tak bisa dipungkiri kini, lingkaran pada mata Clara semakin terlihat. Akibat kurang tidur di malam hari. Sayang, Brian menghampiri Clara yang sedang mempersiapkan sesuatu di dapur. Iya bang, jawab Clara. Kita jalan-jalan ya hari ini. Mau nggak? Boleh bang, tapi agak sorean ya. Mau tidur dulu abis masak. Oke sayang, kamu istirahat aja dulu. Kebetulan hari ini adalah weekend dan Brian juga sedang santai, tidak ada pekerjaan yang mengejarnya. Maka ia memanfaatkan waktu untuk menghabiskannya dengan istri dan anak, terlebih setelah melahirkan dan sehabis masa nifas. Clara belum ada keluar rumah kemanapun, hanya berjalan-jalan di sekitar komplek perumahan saja. Meski di rumah ada Binur yang bisa menyiapkan sarapan, namun terkadang Clara ingin masak sendiri sesuai seleranya. Setelah menyiapkan sarapan untuk dirinya dan untuk sang suami, mereka sarapan dan duduk berhadapan. Rafha bobo ya, Mama Ningsih melangkah mendekat ke arah mereka. Iya ma, udah 2 jam sih belum bangun-bangun, jawab Clara. Mama cek ke kamar ya. Clara mengangguk membiarkan, sepertinya Oma sedang kangen cucunya. Karena pagi ini belum melihatnya. Selang 2 menit, Mama Ningsih keluar dengan Rafha yang berada di gendongannya. Udah bangun loh dia, main sendiri, tumben nggak nangis. Mama Ningsih mengusap-ngusap kening, Rafha. Iya biasanya kalau bangun pasti nangisnya kencang banget, jawab Brian. Mama bawa ke kamar Mama ya. Biar main sama opanya. Iya ma, Clara mengangguk. Dalam hatinya, yes bisa me time sebentar. Tak bisa dipungkiri wajahnya sangat senang sekarang. Oh iya Binur, tolong hangatkan ASI di kulkas ya. Sebelum melangkah ke kamarnya, Mama Ningsih menoleh ke Binur, dan dijawab dengan anggukan. Jadi nanti kalau dia haus, biar Mama aja yang kasih. Kamu istirahat sana. Pandangan Mama Ningsih beralih pada Clara. Ia sengaja memberikan waktu kepada Clara yang terlihat kurang fit saat itu. Iya ma, makasih ya, tidak tahu bagaimana Clara senang sekali saat ini. Bukan ia tidak sayang dan ingin menjauh dari bayinya. Namun, ia ingin merasakan kebebasan walau hanya setengah jam untuk sekedar berbaring, bersantai di ranjang, bermain ponsel dan sebagainya. Duh Mama pengertian banget sih, celetuk Brian. Mama nyuruh Clara istirahat ya Brian, mungkin Mama Ningsih mengerti maksud dari ucapan anaknya barusan, pasti Brian punya tujuan lain di balik kalimatnya. Setelah menyelesaikan sarapan, Clara kembali ke kamar, begitu juga dengan Brian. Clara berbaring seolah membanting tubuhnya di atas ranjang, kemudian telungkup dan berguling. Entahlah mengapa begitu, hanya saja ia senang melakukan itu sekarang. Senang banget kamu, iya. Brian ikut berbaring di sampingnya, seketika Clara langsung menutup matanya dan mengambil bantal untuk menutup wajahnya. Abang udah dong, jangan ganggu. Ngantuk banget ini, udah cukup ya semalam. Siapa yang mau ganggu? Kamu masih terngiang-ngiang kegiatan kita tadi malam ya. Brian mencoba meraih bantal yang menutupi wajah istrinya. Enggak kok, bayanginnya aja capek bang. Tapi kamu suka kan? Clara tidak menjawab apapun lagi, ia mencoba menutup matanya. Masih di posisi yang sama yaitu telungkup. Hanya begini saja,
sudah membuatnya sangat bahagia. Tidurlah sayang, ucap Brian sambil mengelus lembut punggung istrinya. Clara membuka kedua matanya perlahan. Pemandangan pertama yang ia saksikan adalah Rafha yang tertidur lelap tepat di sampingnya. Clara tersenyum kemudian mengecup pipi gembul jagoannya. Clara mengernyit heran bagaimana bisa bayi itu tertidur lelap tanpa menghisap seperti biasanya. Sungguh hal yang tidak biasa. Lalu mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar. Di mana abang? Ia mengubah posisinya dengan sangat hati-hati agar tak membangunkan Rafha. Kemudian mencari-cari pengikat rambutnya yang entah di mana. Seketika ia tersenyum mengingat betapa konyol tingkahnya tadi saat mendapatkan kebebasan. Clara berjalan hendak keluar kamar, namun sebelumnya ia memastikan terlebih dahulu keadaan Rafha aman dan tak lupa ia meletakkan bantal guling di sisi kiri dan kanan bayi itu. Clara berjalan ke arah meja riasnya, membuka laci mencari ikat rambut cadangannya di sana. Tak juga ketemu. Perasaan waktu itu di sini, kok nggak ada ya? Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Brian masuk membawa segelas kopi buatannya. Pantas saja lelaki itu selalu kuat jika begadang karena kopi sudah menjadi minuman wajib baginya setiap hari. Abang, lihat ikat rambut yang adek simpan di sini, enggak? Dengan posisi menunduk, dan masih mencari, Clara bertanya tanpa menoleh. Rambut panjang yang terurai ke samping menutupi wajahnya. Nggak tahu sayang, abang nggak pernah buka laci kamu. Brian meletakkan kopinya di atas meja kerja, kemudian mendekati istrinya. Udah nggak usah diikat, gini aja cantik. Mirip anak sekolahan, lanjutnya Brian. Clara mengubah posisinya tegak berdiri, pandangannya langsung pada sang suami yang ada pada pantulan cermin, berdiri tepat di belakangnya. Bukan soal cantik atau enggak bang, gerah nih, kemudian Brian berjalan ke arah ranjang, dan mengambil sesuatu di bawahnya. Ini. Meraih sesuatu dari tangan suaminya, hehe, makasih bang. Clara mulai mengikat rambutnya yang bertambah panjang, setinggi mungkin. Imbalannya dong, memajukan bibirnya, Clara menyambutnya dengan senang hati. Hanya satu kali kecupan. Kemudian ia berlalu ke kamar mandi. Jam menunjukkan pukul 3 sore, Clara mulai menyiapkan berbagai keperluan Rafha untuk jalan-jalan nanti. Rencananya hari ini mereka akan ke rumah Nadia, mengingat semenjak Nadia melahirkan, Clara sama sekali belum pernah bertemu dengan Nadia dan bayi cantiknya Ayesha. Rafha sudah terbangun sejak tadi, bayi itu bermain sendiri, di atas tempat tidur. Clara mondar-mandir di kamar, selain menyiapkan keperluan Rafha, ia juga terlihat sibuk memilih pakaian yang akan ia kenakan hari ini. Ia tak tahu bagaimana menggambarkan rasa bahagianya kini setelah 1 bulan lebih tidak pergi kemana-mana. Sesekali, Clara menghampiri Rafha, mengajaknya berbicara dan bayi berusia 2 bulan itu tersenyum, seolah mengerti bahwa sedang diajak berbicara oleh ibunya. Brian sedang berada di kamar mandi. Tiba-tiba saja pandangan Clara tertuju pada gelas yang berisi kopi yang sudah habis setengah. Kayaknya enak tuh, cobain ah. Sejak Rafha lahir dan jam tidur malamnya sering berantakan, sebenarnya ingin sekali Clara mencoba minum kopi yang katanya bisa mencegah rasa kantuk. Tapi Brian selalu melarangnya dengan alasan ia sedang menyusui, tapi setelah Clara mencari tahu di internet, ternyata tidak masalah untuk ibu menyusui asalkan tidak berlebihan. Lalu ia mulai menyeruput kopi itu, meski terasa sedikit pahit, anehnya malah membuat ketagihan dan ingin meneguknya lagi. Hingga tanpa sadar gelas itu kini benar-benar kosong. Setengah jam kemudian, Brian hendak keluar kamar sambil menggendong Rafha. Sementara Clara sedang mandi, sebelum benar-benar keluar kamar, Brian ingin menghabiskan kopinya tadi. Saat melihat gelas itu kosong, kecurigaannya muncul pasti istrinya yang menghabiskan minuman berkafein itu. Sayang, kamu kok keras kepala banget sih nggak bisa dibilangin. Kamu lagi menyusui masih juga maksa mau minum kopi. Nada bicaranya tinggi, Clara sudah tahu pasti akan seperti ini. Nggak apa-apa kok bang, ibu menyusui minum kopi asal nggak berlebihan. Clara menjawab dengan santai tanpa merasa bersalah sedikitpun.
sambil menampilkan cengirnya. Tahu dari mana kamu? Brian masih menatap tajam pada istrinya, dari Mbah Google dong, tapi respon Clara masih biasa saja. Clara yang masih mengenakan sehelai handuk, berjalan lalu lalang di dalam kamar, rambutnya masih terikat tinggi, di depan meja rias ia mendongakkan kepalanya menyemprotkan parfum di beberapa titik bagian lehernya. Brian hanya menggelengkan kepalanya melihat istrinya begitu santai menerima respon amarahnya. Kembali dengan sengaja Clara membuka ikatan rambut, membiarkan rambutnya terurai berantakan. Sesekali Clara menatap sang suami dari pantulan cermin yang berpura-pura tidak memperdulikannya. Kamu sengaja mau godain abang supaya abang nggak marah. Aduh sorry ya, nggak ngaruh tuh. Baiklah mungkin mulutnya bisa berkata tidak, tapi sungguh otak dan nalurinya bertolak belakang dengan ucapannya. Oh ya, siapa yang mau godain abang? Adek mau pakai baju? Perlahan, Clara membuka sedikit demi sedikit handuk yang ia kenakan, sehingga memperlihatkan bagian atasnya dan punggung mulusnya jelas tanpa penghalang setelah rambutnya ia urai ke depan. Dengan langkah cepat, Brian berjalan menuju pintu kamar, membawa Rafha keluar kamar dan sedikit membanting pintu kamar. Melihat tingkah suaminya yang sepertinya benar-benar marah, Clara mengangkat bahunya. Tumben gak terpengaruh. Okelah aman, selamat. Brian melihat mama dan papa yang sedang bersantai di ruang TV, cucu oma udah ganteng, mau jalan-jalan ya. Brian mengalihkan Rafha pada mama Ningsih. Iya mah rencananya gitu, kalau jadi. Titip Rafha sebentar ya ma. Setelah Rafha beralih pada omanya, Brian kembali membuka pintu kamar pemandangan yang ia saksikan adalah Clara yang sedang mengenakan pakaian dalamnya. Clara kaget, wajahnya panik. Ternyata Brian kembali masuk tanpa Rafha di dalam gendongannya. Oh sepertinya semuanya sudah Brian rencanakan sebaik mungkin, sampai Harua menitipkan Rafha pada mama. Setelah benar-benar masuk, tak lupa ia mengunci pintu. Kamu yang mulai, jadi harus terima akibatnya. Gumam Brian yang berjalan terus mendekat dan semakin dekat pada istrinya. Bang, kita jadi jalan-jalan kan? Tak tahu harus bertanya apa lagi, ketika melihat suaminya mendekat dengan tatapan yang sadis, bagaikan singa yang sedang lapar. Clara mundur teratur, dan sudahlah pasrah saja. Akhirnya Clara berhasil lolos, setelah tubuhnya terhempas di atas ranjang, ia berguling ke samping untuk menghindar dari kucing yang sepertinya terlihat kelaparan. Walaupun kini di leher dan pundaknya sudah tercetak beberapa tanda merah kebiruan, karena tadi tak sanggup melawan saat diserang bertubi-tubi. Kamu curang. Kamu harus selesaikan ini dulu, sayang. Kamu yang mulai. Tanggung jawab. Clara tak menghiraukan ocehan itu, ia berdiri dan meneruskan kegiatannya mengenakan pakaian, sambil sesekali tertawa. Lucu aja gitu, ada yang bilang sorry nggak tergoda, tapi tiba-tiba masuk nyerang dengan berbagai jurus. Setelah mengucapkan kalimat itu, kembali ia tertawa, tak peduli bagaimana wajah kesal suaminya sekarang. Kamu, ayo pilih mau satu ronde sekarang atau malam nanti 2 ronde. Kembali Brian mendekati istrinya memeluk Clara dari belakang, dengan sangat erat sehingga ia tak bisa melakukan apapun. Yang pastinya nggak sekarang, Bang. Udah dong nanti kesorean. Clara berusaha melepas tangan yang melingkar di tubuhnya. Oke, berarti 2 ronde. Brian melepas pelukannya, nada bicaranya tegas, sungguh lelaki itu tak ingin bercanda sama sekali. Tapi Clara kembali menertawakannya. Kenapa kamu ketawa terus-terusan? Apa yang lucu Hem? Tangan kirinya melingkar lagi di leher Clara. Aduh bang, kamu mau bunuh adek ya? Clara menepuk-nepuk lengan Brian. Habisnya, kamu jadi istri nggak bertanggung jawab, ngeselin, curang. Makanya jangan sok jual mahal, kirain marah beneran, ternyata. Clara berbalik mencubit gemas pipi suaminya. Mana bisa abang marah sama kamu, apalagi disodorkan sesuatu yang menggiurkan mengecup sekilas bibir Clara. Nggak yakin nanti malam bakalan berhasil, semoga Rafha berpihak sama mamanya. Setelah Brian melepaskannya lagi, Clara setengah berlari untuk menghindari Brian.
Oh, ternyata kamu belum jera juga ya. Dan mereka berkejar-kejaran seperti anak kecil yang sedang memperebutkan mainan. Brian berhasil meraih Clara kembali dalam pelukannya, menggelitik istrinya tanpa ampun. Sampai akhirnya Clara memohon dan menyerah.